kabarnya Bu Saida, Bu Amelia? Waalaikumsalam Bu Rofi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya. Ini dalam praktek coaching kali ini, saya ingin mengamati percakapan coaching melalui alur Tirta. Dalam sesi coaching yang pertama, saya akan berperan sebagai observer. Bu Amalia Solihah sebagai coach, Bu Nur Saida sebagai coaching. Sebelum percakapan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Amalia selaku coach. Ya. Pertanyaan yang pertama, menurut Bu Amalia, kompetensi apa yang nantinya ingin dikembangkan dari percakapan coaching, Bu? Iya, baik Bu. Untuk percakapan nanti, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi nanti apa, Bu Amalia? Ya, Bu. Jadi nanti saya ingin yang diobservasi secara spesifik itu yang bagian ini, Bu, bagian yang melakukan coaching sesuai prinsipnya seperti kemitraan, kemudian yang memaksimalkan potensi coach dan juga nanti khusus yang kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Pertanyaan yang ketiga, Bu Amel. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi seperti apa, Bu, nantinya? Ya, baik Bu. Nanti dari hasil percakapan, indikatornya itu di mana nanti saya sebagai coach mampu memberdayakan coach dengan mengidentifikasi permasalahannya dulu, lalu mengidentifikasi, kemudian juga dari coach sendiri nanti yang menggali dukungannya, solusi ataupun rencana yang timbul dari pendapatnya sendiri. Selain itu juga dari pengajuan pertanyaan yang berbobot dan terbuka dari coach dan juga terhindar dari penilaian atau asumsi dan juga fokus pada area yang ingin dikembangkan dari coach. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, baik. Bagus, Bu. Silakan Bu Amelia dan Bu Saidah bisa memulai praktek coachingnya. Oke, baik. Kita mulai ya, Bu Saida ya. Assalamualaikum, Bu Saida. Waalaikumsalam Bu Amalia. Apa kabar nih, Bu Saida? Alhamdulillah Bu. Baik, Bu Amalia sendiri bagaimana? Alhamdulillah, Bu. Baik juga, sehat juga. Semoga Bu Saida juga sehat-sehat selalu ya, Bu ya. Amin. Ya. Oh iya, Bu Saida. Nah, kemarin nih WA saya kan katanya ingin ngobrolin sesuatu nih yang ingin direfleksikan via Zoom ini. Gitu ya, Bu ya? Iya benar Bu. Saya ingin ngobrol tentang Lydia Bu yang selalu bikin saya pusing. Boleh, boleh. Apa nih yang ingin direfleksikan sebetulnya? Ini Bu, Lydia itu kalau di kelas saat pelajaran biasanya itu dia diam dan suka melamun. Kadang juga sibuk dengan dirinya sendiri dan suka mencari perhatian ke guru dan teman-teman yang lainnya. Nilainya juga akhir-akhir ini kurang, Bu. Dia itu sama sekali tidak fokus saat pelajaran. Tapi kalau saya beri tugas di rumah, sebenarnya dia mengerjakan. Oke, oke. Jadi intinya Lydia itu di kelas tidak bisa fokus gitu ya, Bu ya. Kemudian diam, kadang juga melamun, namun suka mencari perhatian. Nilainya juga akhir-akhir ini kurang bagus gitu ya, Bu ya. Nah, setelah itu nanti Bu Saida inginnya yang seperti apa?
Ya, Bu, betul. Sebenarnya Lydia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Dia juga bisa berkolaborasi dalam diskusi kelompok atau lainnya. Tapi yang sampai saat ini kalau saya perhatikan sering melamunnya yang tidak bisa hilang, Bu. Apalagi kalau waktu pelajaran matematika. Nah, aku ingin membuat Lydia bisa fokus saat pelajaran dan tidak sering melamun, Bu. Oke, oke. Jadi Bu Saida itu inginnya Lydia bisa fokus dan tidak sering melamun gitu ya Bu ya. Mm-mm. Tapi kalau saya tangkap nih, sebenarnya Lydia itu ikut melakukan kegiatan di kelompok maupun diskusi nih saat di kelas. Benar seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu Amalia, Lida itu sebenarnya kalau berdiskusi dia ikut. Ya, walaupun kadang berkontribusi dalam kelompok, kadang juga ikut-ikutan sih ya. Nah, kalau tugas mandiri dia itu sebenarnya mengumpulkan, tapi ya begitu Bu, nilainya membuat saya sedih. Saya kepikiran, apakah cara saya ya yang kurang menarik atau gimana gitu ya Bu ya? Oke, oke, oke. Jadi memang Lydia itu di kelas selalu mengerjakan tugasnya. Namun nilainya membuat Bu Saida sedih ya. Nah, karena sering melamunnya tadi dan tidak fokus. Di situ bukan sih sebenarnya konfliknya, Bu? Iya, ya, betul sekali, Bu. Lydia itu tidak bisa fokus, Bu. Tapi kadang juga kalau saya perhatikan, dia itu sering manggil saya, Bu, saat di kelas. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia itu sering manggil-manggil saya, senyum-senyum sendiri. Sambil pernah juga berkata, Bu, sarang ya, Bu Saida. Gitu, Sekarang Bu. Dengan simbol jari membentuk love dan kiki kan gitu. wah, wah, wah. Oke, oke, oke. Jadi Lydia itu sering memanggil Bu Saida seperti itu dan mengatakan kata-kata yang sebenarnya itu menunjukkan kasih sayangnya nih kepada Bu Saida ya. Benar seperti itu ya, Bu ya? Ya, ya, Bu, betul sekali. Dia juga kadang-kadang suka meluk saya, Bu. Tiba-tiba dari belakang sambil senyum-senyum sendiri gitu. Eh, Terus wajahnya itu kelihatan melas gitu, Bu. Kadang juga sering menggandeng tangan saya, dan sering menyandarkan pundaknya gitu, seolah-olah butuh sandaran dan kasih sayang yang lebih ketika dia di sekolah gitu, Bu. Oke, oke. Wah, wah, Bu. Mm-mm. Tapi sebetulnya nih, kalau balik lagi ke Bu Saida, kalau di kelas Bu Saida ada anak yang memiliki karakter seperti Lydia, Bu Saida yang yakini sendiri itu dalam menghadapi karakter anak yang seperti itu, gimana Bu baiknya, Bu? Ya, Bu, ya kalau di kelas ada anak saya yang karakternya seperti Lydia, saya sebagai guru baiknya melakukan pendekatan secara personal kepada siswa tersebut, mengidentifikasi kebutuhan dasar mereka dan juga mencari tahu, Bu, latar belakang kondisi keluarganya. Iya, iya, iya. Baik Bu Saida, sebenarnya meyakini kalau kita nih sebagai guru baiknya bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar mereka dan mencari tahu latar belakang kondisi keluarganya. Seperti itu ya Bu ya, betul ya? Ya, Bu, betul sekali. Oke, kalau itu kita lupakan dulu nih. Bu Saida sendiri menganggap proses yang ideal ketika pembelajaran dengan berbagai kebutuhan dasar siswa seperti itu, jadinya kayak gimana, Bu? Ya, Bu, aku sih berpikirnya ya, Bu ya, memang siswa itu terlahir dengan kodratnya masing-masing, memiliki karakter unik yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda juga. Sebagai guru, kita baiknya bisa mengakomodasi semua kebutuhan dasar siswa yang belum terpenuhi saat di sekolah, terutama kebutuhan kasih sayang mereka. Menjadi guru yang bersifat among belajar untuk siswa dan bisa memposisikan kontrol guru sebagai manajer. Itu, Bu. Hmm, oke.
Jadi kalau idealnya seperti itu ya Bu ya, kita bisa mengakomodasi kebutuhan dasar siswanya dengan sifat abang kita dan posisi kontrol sebagai manajer. Gitu Bu ya. Iya, Bu, betul sekali. Oke, oke. Sehingga jika kebutuhan dasar siswanya terpenuhi, tadi yang Bu Saida bilang kan mereka bisa optimal, bisa fokus juga gitu ya Bu ya. Gitu kan yang maunya Bu Saida? Itu yang Bu Saida pengen ya. Iya, Bu, betul. Saya pengen mengakomodasi kebutuhan dasar siswa sehingga mereka bisa fokus, berperilaku baik, dan bisa optimal dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Jadi siswa itu bisa lebih fokus dan juga optimal ketika kebutuhan dasar mereka terpenuhi gitu ya Bu ya. Nah, kalau seperti itu yang selaras dengan hati Bu Saida nih. Ya, Bu, sebenarnya hati nurani aku itu ingin siswa bisa fokus, bisa merasa senang dalam pembelajaran. Oke. Nah, kalau memang seperti itu, apa nih rencana baik Bu Saida untuk kedepannya? Hmm, saya akan mencoba konsisten dalam mengidentifikasi kebutuhan dasar siswa yang beragam, sehingga saya bisa menyesuaikan tindakan atau kegiatan pembelajaran yang bisa mengakomodasi kebutuhan belajar mereka, merencanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Itu Bu rencana saya. Baik Bu, bagus sekali. Jadi Bu Saida akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, mengidentifikasi kebutuhan dasar mereka dulu, merencanakan dan melakukan pembelajaran, serta juga merefleksikan pembelajaran yang Ibu lakukan. Gitu ya Bu ya? Ya Bu, benar benar benar. Oke, oke, wow. Bagaimana nih tadi dapat apa nih? Barusan kan Bu Saida merefleks sendiri, butuhnya apa, kemudian segala macam tadi dapatnya apa nih? Ya Bu, Alhamdulillah sudah lumayan plong ya Bu ya. Tadinya saya bingung Bu memikirkan karakter siswa yang seperti Lydia. Sekarang saya bisa merefleksikan diri untuk melakukan pembelajaran yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan dasar mereka. Oke, oke. Wow, wow, luar biasa Bu Saida. Mudah-mudahan bisa segera diterapkan nih. Pengen dengar sih ceritanya dari Bu Saida yang mau mencoba melakukan tadi. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama ya Bu ya. Nanti aku pengen tahu hasilnya. Nah, sip deh kalau begitu Bu. Terima kasih ya Bu ya. Saya juga belajar banyak dari Bu Saida tadi. Saya juga belajar tentang kebutuhan dasar siswa, terutama tentang kasih sayang tadi ya Bu ya. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Saida. Terima kasih ya. Alhamdulillah kita sudah praktek percakapan Koci yang pertama ya. Nah, apa saja sih yang sudah dilakukan dalam percakapan coaching tadi, Bu Amalia? Baik Bu, tadi banyak sekali yang kita lakukan tadi ya Bu ya. Yang pertama tadi kita belajar percakapan coaching dengan alur Tirta. Kemudian kami juga tadi belajar merefleksi sendiri yang coachingnya, kemudian menggali potensi dari coach sendiri, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga terbuka Bu dari coaching tadi. Oke. Jadi hasil observasi dari percakapan coaching tadi kalau saya amati sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tahap tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, semuanya sudah terlihat dengan jelas. Coach juga mampu melakukan presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang merangsang koci untuk menemukan rencana aksi yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahannya. Bu Amalia, kompetensi apa lagi nanti yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi?
Ya, baik Bu. Terima kasih tadi hasil observasinya. Kalau menurut saya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya tetap Bu, saya ingin belajar lagi untuk membuat atau mengajukan pertanyaan yang terbuka dalam coaching Bu, yang nantinya secara real kita praktekkan di sekolah kita masing-masing. Begitu Bu. Terima kasih banyak atas observasinya hari ini ya Bu ya, Bu Rofi. Ya, sama-sama Bu Amalia, Bu Saida. Silakan dilanjutkan untuk percakapan coaching sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, Bu Rofi, Bu Saida, kita akan melanjutkan praktek yang kedua. Nanti di praktek yang kedua ini saya sebagai observer dan Bu Saida sebagai coach dan juga Bu Rofi atau Umroh sebagai coach. Nah, sebelum percakapan dimulai nanti saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Saida dulu ya sebagai coach. Ya Bu. Oke. Baik Bu Saida, menurut Bu Saida nanti kompetensi apakah yang ingin dikembangkan dari percakapan coaching nanti Bu ya? Ya Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke Bu. Lalu bagian mana yang secara spesifik nanti ingin diobservasi Bu? Ya Bu, saya ingin bagian yang diobservasi secara spesifik yaitu dari proses cucing yang sesuai dengan prinsip cucing Bu, seperti kemitraan, memaksimalkan potensi cuci Bu, dan juga kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, lalu indikator pencapaiannya dari tujuan yang pengembangan yang diinginkan nanti seperti apa Bu nantinya? Ya, terlihat dari hasil percakapan Bu, di mana coach memberdayakan cuci dengan mengidentifikasi permasalahannya dulu. Lalu dari identifikasi tersebut, cuci juga menggali tujuan, solusi atau rencana aksi yang timbul dari pendapat cuci itu sendiri. Selain itu, juga dari pengajuan pertanyaan yang berbobot dan terbuka dari coach, bebas dari penilaian dan asumsi dari coach, fokus pada area yang ingin dikembangkan dari cuci. Oke, baik Bu. Silakan bisa dimulai untuk percakapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Bu Umroh, monggo Bu, silakan masuk Bu, silakan duduk Bu. Baik, makasih Bu Saida. Apakah saya mengganggu ini? Tidak kok Bu, cuma mengerjakan tugas-tugas CKB ini aja. Kalau tidak mengganggu, saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Saida. Tidak mengganggu kok Bu. Umroh ingin berbincang-bincang tentang apa ya? Begini Bu, saya punya sedikit masalah Bu dengan pembelajaran saya di kelas. Oh, jadi Bu Umroh ingin membahas masalah tentang pembelajaran di kelas. Bisa diceritakan Bu permasalahannya bagaimana? Begini Bu, ketika pembelajaran biologi, saya melihat anak-anak tidak bersemangat dalam pembelajaran saya. Oh, jadi ceritanya murid Bu Umroh itu tidak bersemangat ya dalam pembelajaran. Jadi tujuan dari percakapan ini kita ingin membahas muridnya Bu Umroh yang sedang tidak bersemangat ya Bu. Betul sekali Bu. Oke, setelah kita membicarakan permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira apa hasil yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan ini? Saya ingin membantu murid saya Bu agar bisa bersemangat, antusias, enjoy mengikuti pembelajaran saya.
sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Benar, Bu. Kita harus mampu membangkitkan semangat belajarnya anak-anak ya, Bu. Karena itu merupakan salah satu kunci utama kesuksesan dalam pembelajaran. Coba sekarang Bu Umroh gambarkan bagaimana keadaan anak-anak saat pembelajaran. Ya, Bu Umroh katakan tidak bersemangat tadi dulu. Iya, Bu. Jadi, saat pembelajaran dengan saya, anak-anak tidak terlihat anak-anak terlihat tidak bersemangat. Ada yang kepalanya diletakkan di meja, ada yang ngobrol dengan temannya, ada yang izin ke toilet, tapi lama sekali kembali ke kelasnya. Ada juga yang mengantuk, bahkan ada yang tertidur, Bu. Padahal saya sudah memberi LKPD sebagai bahan diskusi, Bu. Suasana kelas juga ramai, tapi bukan karena diskusi, tapi karena sibuk ngobrol sendiri dengan temannya. Saya sampai bingung Bu cara mengatasinya. Nah, inilah Bu yang membuat saya harus segera mencari solusi pada permasalahan anak-anak ini. Wah, ternyata sampai seperti itu ya, Bu. Ya, anak-anak tidak bersemangatnya dalam pembelajaran, tidak melaksanakan diskusi, malah asik dengan dirinya sendiri. Suasana yang ramai juga takutnya mengganggu kelas sebelah ya, Bu ya. Padahal kalau anak-anak bersemangat dalam belajar, mereka juga akan mudah ya, Bu, menyerap materi dengan baik. Nah, itu Bu yang ingin saya capai. Membangkitkan Bagus kembali. sekali keinginan Bu Umroh. Kira-kira anak tersebut bersikap seperti itu faktornya apa ya, Bu? Kalau menurut saya, anak-anak ini bosan, Bu. Pembelajarannya monoton, metode pembelajarannya kurang kreatif, sehingga membuat anak-anak tidak bersemangat. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Anak-anak ini kurang bersemangat karena bosan. Metode pembelajarannya kurang kreatif. Kalau pokok permasalahannya seperti ini, kira-kira rencana Bu Umroh apa ya supaya bisa membangkitkan kembali semangat Rencananya, belajarnya anak-anak? ubah metode pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Tahap awal, saya ingin memetakan siswa dulu agar saya paham minat dan profil belajar mereka. Saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti pelatihan yang saya dapatkan di pendidikan CGP, memberikan ice breaking, banyak berinovasi, misalnya memberi pretest dengan quizzes, atau bermain di word wall. Saya juga akan mengintegrasikan pendidikan sosial emosional dalam pembelajaran saya, Bu. Wah, rencana Bu Umroh sangat bagus. Mulai dengan memetakan siswa, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, memberi ice breaking, banyak berinovasi dalam pembelajaran, misalnya memberi pretest dengan quizzes atau belajar sambil bermain di word wall. Juga mengintegrasikan pendidikan sosial emosional dalam pembelajaran. Saya rasa gagasan Bu Umroh sangat baik untuk segera dicoba. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini saya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak-anak dan membuat mereka bersemangat dalam pembelajaran ya Bu. Insya Allah bisa, Bu. Kira-kira kapan Bu Umroh melaksanakan rencananya tersebut? Jangan lupa nanti saya dikabari ya, Bu, perkembangannya. Saya lakukan segera. Insya Allah 2 minggu lagi saya akan kesini lagi untuk menceritakan perkembangannya peserta didik saya. Makasih Bu Saida atas waktu dan pencerahannya. Sama-sama, Bu. Jadi, dari percakapan kita hari ini, Bu Umroh ingin membangkitkan kembali semangat murid-murid dalam pembelajaran dengan merubah metode pembelajaran yang dilakukan, memetakan siswa, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, memberi ice breaking, banyak berinovasi dalam pembelajaran, misalnya memberi pretest dengan quizzes atau belajar sambil bermain di word wall, juga mengintegrasikan pendidikan sosial emosional. Semoga sukses Bu rencananya dan tetap semangat ya. Amin. Makasih Bu Saida. Sekarang saya pamit dulu ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sudah selesai ya Bu ya? Ya, bagus sekali tadi percakapannya. Oke, Bu Saidah, setelah melakukan percakapan coaching tadi, ya saya ingin bertanya lagi ke Bu Saidah ya. Ya Bu. Bu Saidah, tadi apa saja yang sudah dilakukan pada percakapan coaching tadi? Kita belajar percakapan coaching dengan alur Tirta, merefleksikan diri sesuai dengan prinsip coaching, mitra, potensi, proses kreatif. Oke, baik Bu, bagus sekali. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya, Bu ya. Tadi dari percakapan coaching antara Bu Saidah dan Bu Rofi, tadi bagus sekali. Bu Saidah tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsipnya, sudah menjadi mitra bagi Bu Rofi selaku coach. Kemudian tadi juga sudah berupaya memaksimalkan potensi dari coach dengan proses yang kreatif. Kemudian dari kompetensi coachnya tadi juga mendengarkan aktif, presence, hadir penuh, dan juga coachingnya tadi juga sudah dilakukan dengan alur Tirta, di mana tadi saya sudah melakukan atau menggali tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab dari coachingnya tadi. Baik, seperti itu Bu, tadi hasil catatan observasi saya. Nah, lalu sekarang kompetensi apa lagi Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Dan ingin belajar lagi membuat pertanyaan berbobot untuk menggali lagi prinsip-prinsip dari coaching melalui alur Tirta ini. Oke, baik. Bagus sekali Bu Saidah, Bu Rofi tadi percakapan coachingnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke praktek. Oke, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Saidah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Baik Bu, kita akan melanjutkan praktek yang ketiga. Saya sebagai observer, Bu Umroh sebagai coach, dan Bu Amal sebagai coach. Sebelumnya saya akan bertanya dulu pada Bu Umroh selaku coach di sini. Oke, Bu Umroh. Menurut Bu Umroh, kompetensi apakah yang nantinya ingin dikembangkan dari percakapan coaching, Bu? Ya Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Bagaimana bagian mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi menurut Bu Umroh? Nih, saya ingin bagian yang diobservasi secara spesifik yaitu dari proses coaching yang sesuai dengan prinsip coaching, Bu. Di kemitraan, memaksimalkan potensi coaching, dan juga kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, menurut Bu Umroh, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi seperti apa ya Bu nantinya? Yang menjadi indikator ketercapaian dalam coaching menurut saya nanti yaitu ketika seorang coach mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka, bebas dari penilaian dan asumsi, sehingga
mampu menggiring Koci dalam membuat rencana aksinya dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan praktek ketiganya. Oke. Assalamualaikum Bu Umroh. Waalaikumsalam Bu Amel. Bu Umroh, apakah nanti setelah mengajar Ibu ada waktu? Saya ingin ngobrol nih dengan Ibu sebentar. Bisa nggak Bu, fit call nanti Bu? Oke Bu, nanti selesai mengajar. Kebetulan saya tidak ada acara. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Walaupun sebenarnya sudah beberapa hari nih Bu, saya nggak bisa tenang dengan pikiran saya kalau menginjak siang hari. Bu Umroh sendiri gimana? Alhamdulillah saya baik-baik saja, sehat selalu ya Bu. Amin Bu, amin. Tadi Bu Amalia katanya pengen ngobrol nih. Apa nih yang mau diobrolin? Ya benar Bu, saya beberapa hari ini kepikiran nih dengan permasalahan di sekolah. Kalau menjelang akhir pembelajaran, saya itu merasa ada yang mengganjal Bu di pikiran saya. Boleh, boleh. Apa nih yang ingin direfleksikan sebelum dipikirnya? Gini Bu, akhir-akhir ini itu di sekolah kan ada pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Bagus sih, anak-anak bisa berlatih untuk membiasakan sholat berjamaah. Nah, biasanya sholat zuhur itu kan dilakukan jam 12 ke atas Bu kalau di sekolah atau setelah kegiatan pembelajaran berakhir. Tapi waktu zuhur itu kan makin maju ya Bu ya. Kadang jam setengah 12 itu udah ada. Nah, akhirnya kegiatan sholat jamaah itu juga ikut maju Bu. Jadi jadwal pelajaran di jam-jam akhir itu terkurangi Bu jamnya Bu atau terpotong. Oke, oke. Jadi intinya jam pelajaran akhir terpotong atau terkurangi karena jadwal sholat zuhur berjamaah di sekolah juga maju gitu ya Bu. Kira-kira setelah refleksi nanti Bu Amalia inginnya yang seperti apa? Iya Bu, betul. Nah sebenarnya itu Bu, kalau di jam akhir itu kelas 6 itu kan jamnya 12.10 kalau sesuai jadwalnya. Tapi kalau sudah terdengar adzan itu jam 11.30-an itu anak-anak kelas 6 sudah nggak kondusif Bu. Mereka itu terburu-buru ingin segera ke musola untuk persiapan sholat jamaah. Nah, kelas lain pun juga seperti itu, Bu. Banyak yang sudah keluar, bahkan ada beberapa sih kadang yang masuk ke kelas 6 dan mengajak mereka untuk persiapan sholat, Bu. Nah, kalau gitu sih bagus, Bu. Mereka antusias ingin sholat jamaah. Tapi saya merasa waktu belajar itu jadinya berkurang, Bu. Kalau di sekolah itu. Nah, saya ingin itu mereka tetap bisa belajar sampai akhir jadwal pelajaran, Bu. Oke, oke. Jadi Bu Amalia pengennya anak-anak belajar sampai akhir jadwal pelajaran sekolah. Benar seperti itu? Iya Bu, betul. Hasilnya itu Bu, waktu rapat di sekolah kemarin, kepala sekolah itu sudah memberitahu dan mengingatkan guru-guru juga bahwa kegiatan sholat jamaah itu bisa dimulai setelah jam 12 sehingga tidak mengganggu kegiatan efektif belajar anak-anak. Tapi walaupun begitu, masih saja ada kalau sudah mendekati jam akhir itu Bu, anak-anak kan nggak kondusif. Ada aja alasannya atau bujukannya kepada guru-guru itu untuk segera keluar. Ya kadang saya itu sebagai guru tidak bisa Bu menolak permintaan mereka. Kalau mereka tidak senang, kalau saya menolak, ya tentunya tidak optimal juga Bu kalau belajar di jam-jam akhir seperti itu. Oke, oke. Jadi, Bu Amalia merasa waktu belajar anak di sekolah berkurang karena jadwal kegiatan sholat berjamaah yang belum waktunya ya. Namun, anak-anak sudah tidak sabar untuk segera bersiap sholat. Atau gitu bukan sih sebenarnya konfliknya?
Iya Bu, betul sekali. Nah, kejadiannya itu Bu berulang. Ya mungkin anak-anak juga sudah bosan kalau jam-jam akhir itu Bu. Jadi mereka juga ikut-ikutan sama teman yang lain. Atau juga karena takut ketinggalan sholat jamaah Bu. Jadi anak-anak mungkin bosan kalau sudah jam akhir pembelajaran, ikut-ikutan teman kelas yang lain, atau bahkan takut ketinggalan sholat berjamaah. Benar seperti itu ya Bu? Ya Bu, betul sekali. Oke Bu. Tapi sebetulnya kalau balik lagi ke Bu Amalia, kalau menghadapi permasalahan yang seperti itu, apa yang Bu Amalia yakini sendiri dalam menghadapi kondisi dan juga keinginan siswa yang seperti itu? Baiknya gimana ya Bu sebetulnya? Ya, kalau kondisinya seperti itu berulang lagi, saya sih meyakini Bu, kalau sebagai guru kita bisa sabar, terus senantiasa mengingatkan kepada siswa jika jam akhir pembelajaran itu jam 12.10. Jadi kita masih bisa menggunakan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Baik. Bu Amalia, sebenarnya meyakini kalau kita nih sebagai guru bisa sabar dan senantiasa mengingatkan kepada siswa tentang jam akhir pembelajaran dan bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Betul seperti itu ya Bu? Iya ya Bu, betul sekali seperti itu. Oke, kalau itu kita lupakan dulu Bu Amalia. Bu Amalia sendiri menganggap proses yang ideal terhadap kegiatan pembelajaran di kelas, terutama pada jam-jam akhir seperti itu, kayak gimana Bu? Ya, aku sih berpikirnya kalau di sekolah itu kita bisa menggunakan waktu dengan baik, Bu. Senantiasa berkomitmen juga dengan jadwal pembelajaran, sehingga tidak mengurangi hak belajar mereka kalau di sekolah, Bu. Oke, jadi kalau idealnya seperti itu ya Bu, kita bisa menggunakan waktu dengan baik, berkomitmen juga dengan jadwal pembelajaran, sehingga tidak mengurangi hak belajar anak di sekolah. Iya Bu, betul. Oke, sehingga nanti pembelajaran juga bisa tetap kondusif. Gitu ya maunya ya Bu Amalia. Bu, betul. Saya itu pengennya mereka tetap mendapatkan hak belajar mereka, tapi juga bisa kondusif pada jam-jam akhir, Bu. Oke. Nah, kalau kayak gitu, itu yang selaras dengan hati nurani Bu Amalia nih. Bu, sebenarnya dalam hati aku itu kegiatan aku itu inginnya kegiatan baik di sekolah itu juga berjalan, namun tidak mengganggu jam efektif pembelajaran, Bu. Sehingga hak anak untuk belajar juga tidak terkurangi, Bu. Nah, kalau memang seperti itu, apa nih rencana Bu Amelia untuk kedepannya? Saya akan mencoba mengingatkan kembali tentang jam pelajaran kepada siswa. Mungkin juga saya akan memberitahu kalau sholat jamaah itu dilakukan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Nah, selain itu, kalau siswa merasa bosan nih pada jam-jam akhir, kita bisa menyisikan teknik-teknik pembelajaran sosial emosional pada anak, Bu, seperti menonton video, cerita, atau mendengarkan musik, atau juga melakukan teknik stop. Nah, sehingga siswa itu bisa mindfulness atau kehadiran penuh, bahkan di jam-jam krusial seperti itu, Bu. Selain itu, kita juga bisa saling berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk sama-sama mengingatkan dan kolaborasi dengan kegiatan baik di sekolah, Bu. Wah, itu bagus sekali. Jadi, Bu Amelia akan mengingatkan kembali tentang jam pelajaran, jadwal sholat berjamaah, melakukan kegiatan pembelajaran sosial emosional, nonton video, cerita, musik, stop, tidak mudah, dan kolaborasi dengan rekan sejawat juga. Iya Bu, betul sekali Bu, seperti itu. Oke. Bagaimana nih? Dapat apa nih
dari barusan Bu Amelia merefleksi diri segala macam, dapatnya apa nih? Ya Bu, Alhamdulillah agak berkurang sedikit tadi pikiranku yang mengganggu. Nah, saya tadi merefleksikan kalau sebagai guru senantiasa berkomitmen dengan waktu, kemudian bisa melakukan teknik pembelajaran sosial emosional biar siswa tidak bosan walaupun pada jam-jam akhir pembelajaran, dan juga tetap berkolaborasi baik sih Bu dengan rekan sejawat. Wow, luar biasa. Wah, mudah-mudahan bisa segera diterapkan. Pengen dengar cerita sih dari apa yang Bu Amelia mau coba lakukan tadi? Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu, nanti aku pengen tahu nih hasilnya. Wah, sip kalau begitu. Terima kasih banyak ya Bu Amalia untuk refleksinya juga. Karena saya juga belajar banyak tentang komitmen, pembelajaran sosial emosional juga, kolaborasi juga dengan rekan sejawat. Bu, terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih ya Bu ya. Percakapannya sudah selesai ya Bu Amal dan Bu Umroh. Oke, saya mau tanya ke Bu Umroh, saya selaku observer mau tanya ya ke Bu Umroh Ya, sebagai Bu. coach. Bu Umroh, apa saja yang Ini Bu, yang sudah dilakukan dalam percakapan coaching tadi terlihat dari hasil percakapan, di mana coach memberdayakan coachee dengan identifikasi permasalahannya dulu. Lalu dari identifikasi tersebut, coachee juga menggali tujuan, solusi, atau rencana aksi yang timbul dari pendapat coachee itu sendiri. Selain itu juga dari pengajuan pertanyaan yang berbobot dan terbuka dari coach, bebas dari penilaian dan asumsi dari coach, fokus pada area yang ingin dikembangkan dari coaching. Saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya. Percakapan coaching hari ini bagus sekali, sesuai dengan prinsip coaching, memaksimalkan potensi, berproses, kreatif, hadir penuh, dan sesuai dengan alur tirta. Oke, Bu Umroh, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Saya ingin mengembangkan lagi dari keterampilan coaching, yaitu present, terus menjadi pendengar yang aktif, sehingga mampu membantu coachee dalam membuat rencana aksinya dan menemukan solusi permasalahannya sendiri. Oke, terima kasih Bu Umroh dan Bu Amalia. Tetap semangat. Sama-sama Bu Saida, semangat. Sama-sama.